sahabat cerdas, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita berjumpa dalam program bimbingan belajar untuk sekolah menengah pertama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Nah sahabat cerdas, kita hari ini akan belajar matematika bersama Kak Bonaventura di Radio Gema Edukasi tentunya ya. Nah, sahabat cerdas, sebelum kita masuk ke materi atau penjelasan tentang pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran AIR, yaitu auditory, intellectually, dan repetition, yang merupakan mendengar, lalu kalian dapat menalar apa sih pembelajaran hari ini yang dapat kita ambil manfaatnya. Lalu juga repetition, yaitu mengulang kembali pembelajaran yang telah diberikan dengan mendengarkan ataupun membaca buku mengenai pembelajaran yang telah disampaikan. Nah sahabat cerdas, ayo kita dengarkan bersama-sama pembelajaran matematika mengenai pokok bahasannya, yaitu menentukan notasi dan nilai fungsi. Ya, bersama Kak Bonaventura. Terima kasih Kak Rahma. Baik, sahabat cerdas, kita akan membahas tentang menentukan notasi dan nilai fungsi ya. Ini pelajaran SMP kelas 8 semester ganjil. Oke. Dan kompetensi dasarnya 3.3 itu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian yang 4.3 yang untuk keterampilan ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tetapi hari ini kita hanya akan fokus dulu ke menentukan notasi dan nilai fungsi. Karena ketika dua hal ini bisa, saya pikir untuk fungsi kita ya bisalah mengikuti gitu ya. Jadi konsep dasarnya di sini. Baik sahabat cerdas, untuk sekarang ini kita coba bagi kelompok nih. Satu kelompok coba ya, nanti kita bisa buat anggotanya 4-5 orang. Jangan terlalu banyak, nanti terlalu banyak nggak fokus. Jadi sekarang coba kita bagi 4-5 orang. Nah kemudian ini saya kasih nama nih aja lah. Kelompok A ini sebelah sini, kelompok B, kelompok C, sama kelompok D ya. Gitu. Jadi tujuan belajar kita hari ini itu menentukan notasi dan nilai fungsi. Jadi nanti kita akan dengarkan materi, kemudian kita diskusi, kemudian ada setiap kelompok akan mendapatkan bahan diskusinya, ada permasalahannya yang harus dibahas, yang harus diselesaikan, itunya. Lalu kita akan selesaikan masalah yang muncul dalam diskusi tersebut. Nanti bisa presentasi, gitu. Oke, baik. Tapi kita perlu pahami bahwa matematika itu tidak membutuhkan yang aneh-aneh, yang besar-besar, yang sulit atau apa. Hanya membutuhkan ketekunan. Jadi nggak usah takut kerjasama dalam kelompok. Kita mulai dari ketekunan itu dulu, ya. Oke, baik. Untuk yang kedua ini, yuk kita mendengarkan dan memperhatikan, mencermati sungguh-sungguh gitu ya, materi yang berkaitan dengan menentukan notasi dan nilai fungsi itu, gitu ya. Oke, baik sahabat cerdas, masih ingat ya? Pertemuan sebelumnya mungkin ada yang sudah mendengar bahwa pengertian dari fungsi, kemudian ada di sini ada notasi gitu, seperti apa. Kita coba ingat dikit deh. Kalau ada fungsi pasti ada yang narik-narik itu apa? Relasi kan gitu ya. Jadi bedanya di mana sih gitu ya. Jadi ketika relasi ini tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Jadi nggak ada aturannya, bebas dia. Itu ya. Aturan hanya terkait atas pernyataan relasi tersebut. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak. Kemudian kalau fungsi itu setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal itu mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Kan gitu ya.
Jadi dia punya aturan main itu, kekhususan. Itu ya, itu fungsi. Jadi fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Lalu perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya, gitu. Jadi kesimpulannya, setiap relasi belum tentu fungsi, tetapi setiap fungsi sudah pasti relasi, gitu. Nah, sekarang materinya itu notasi fungsi dan menentukan nilai fungsi. Fungsi dilambangkan dengan huruf kecil. Bisa F, bisa G, atau juga bisa menggunakan huruf H. Tapi semuanya huruf kecil ya teman-teman ya. Dan seterusnya gitu ya. Boleh kok sahabat cerdas juga bisa menggunakan abjad yang lain gitu. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk umum. Seperti apa? Penulisannya begini. Ada huruf F, ya, titik 2, kemudian X. Kasih tanda panah itu ya. Nah, nanti baru di situ ada fungsinya yang lain, misalnya 2x tambah 3 atau yang lain gitu. Itu ya. Misalnya begini, ada fungsi yang menentukan atau memetakan himpunan domain A ke himpunan kodomain B dengan aturan F titik 2 X tanda panah 2x. Itu membacanya begini ya teman-teman. Jadi fungsi X yang memetakan ke 2x. Nah, gitu. Maka kita dapat menuliskan rumusnya, rumus fungsinya begini. F dalam kurung X sama dengan 2x. Dengan X adalah domain dan nilai F dalam kurung X adalah hasilnya gitu. Di situ ada domain, ada kodomain. Domain itu daerah asal. Kemudian kodomain itu daerah kawannya, daerah hasilnya gitu ya. Oke, contoh sekarang untuk menghitung nilai fungsi. Kita tinggal menuliskan ulang rumus fungsinya. Tetapi nilai X-nya diganti dengan nilai yang ada dalam domainnya. Kemudian dihitung hasilnya. Itu intinya di situ. Misal, nih contoh. Misalkan kita diberi fungsi X sama dengan 2X. Dengan X adalah anggota domain yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Kita coba kita hitung daerah hasilnya. Tapi teman-teman sahabat cerdas juga perlu ingat, di sini ada kata-kata daerah hasil dalam fungsi, notasi fungsi khususnya ya. Itu bisa juga loh ditulis nanti ada beberapa, misalkan hasil peta, bayangan, kemudian di sini tadi daerah hasil gitu ya. Nah, nanti kita akan coba sama-sama bahas di bagian itu. Itu yang sering terjadi, banyak bingung di situ. Baik, kita akan coba selesaikan untuk X sama dengan 1. 1 dari mana? 1 itu dari daerah domainnya, daerah asal. Yaitu ada 1, 2, 3, 4. Kita ambil 1 dulu. Nah, 1 kita masukkan. Tadi fungsinya adalah fungsi X sama dengan 2X ya. Artinya gini, fungsi yang memetakan X ke persamaan 2X. Nah gitu. X-nya kita ganti dengan daerah asalnya tadi. Yang pertama adalah 1. Kalau X-nya kita ganti 1, berarti X yang di 2X tadi, X-nya diganti dengan 1. Artinya 2x itu artinya kan 2 kali x. Maka kalau kita x-nya kita ganti 1, itu akan menjadi 2 kali 1. Hasilnya 2. Jadi penulisannya F dalam kurung 1 sama dengan 2. Membacanya apa? Fungsi yang daerah asalnya 1 itu sama dengan 2. Dari daerah hasilnya, daerah bayangannya, hasil petanya itu 2. Gitu ya sahabat cerdas ya. Oke, baik. Untuk yang X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2 itu caranya sama. Jadi di situ masih ada 2, 3, dan 4. Itu caranya sama. Coba ini satu ini ya. Misal X sama dengan 2. X-nya diganti dengan 2. Artinya F dalam kurung X sama dengan 2X. X-nya diganti dengan 2. Jadi 2 dikali X. X-nya diganti 2. Berarti 2 kali 2. Hasilnya yaitu 4. Dan seterusnya. Artinya fungsi yang daerah asalnya 2 itu hasilnya yaitu daerah bayangannya adalah 4. Nah, itu sahabat cerdas ya. Itu nanti mau daerah hasilnya, daerah domainnya berapapun, caranya tetap sama. X-nya diganti. Kita proses dengan tanda yang ada di sana. Kalau dia tanda kali ya kita kalikan, tanda kurang kita kurangkan. Nah, gitu. Baik, itu begitu dulu ya materinya untuk hari ini. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya pikir variabel kenali dulu, daerah hasil kenali dulu,
kemudian masukkan ke sana menggunakan rumus fungsinya, beres gitu. Baik sahabat cerdas, kita lanjutkan yang tadi materi sudah kita selesaikan ya. Berarti semua sudah paham. Nah sekarang kita coba dalam tahap ini kita diskusi dalam kelompok-kelompok kecil tadi gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin bingung atau mungkin masih ragu-ragu. Kita dalam proses ini ya diskusi saja, nanti yang ragu-ragu itu apa, kemudian masalah yang muncul apa, nggak usah khawatir, kita akan bahas sama-sama itu ya. Dalam diskusi itu saya akan bagi coba ini permasalahan-permasalahan yang terkait dengan materi tadi. Kelompok A ini misalkan kita satu soal, tapi pertanyaannya itu kita buat bermacam-macam. Artinya bermacam-macam di sini, ini ya terkait dengan notasi dan nilai fungsi begitu ya. Nah, sekarang kita coba. Jika diketahui sebuah fungsi, gitu ya. Penulisannya begini, kalau yang tertulis f.2x tanda panah 3x tambah 1. Itu membacanya bahwa fungsi itu memetakan x ke 3x ditambah 1 gitu ya. Oke, nah sekarang kelompok A, ini pertanyaannya yang harus didiskusikan di kelompok tersebut. Coba cari tahu bentuk rumus fungsinya. Nah, seperti apa rumus fungsinya itu ya. Oke, baik. Kemudian yang B. Kelompok B, mana kelompok B? Oke, siap. Nah, ini kelompok B itu coba cari tahu peta dari 1. Oke, itu ya. Kelompok C, oke, kelompok C pertanyaannya, berapakah nilai dari F dalam kurung 3? Membacanya berarti fungsi yang daerah asalnya 3, itu ya. Kemudian yang kelompok D, jika diketahui F dalam kurung N sama dengan 10, berapakah nilai N? Atau begini bahasanya kalau kita baca yang benar, jika diketahui fungsi yang daerah asalnya N sama dengan 10, berapakah nilai N? Gitu ya. Oke, itu pertanyaan-pertanyaannya. Baik, saya beri waktu, saya beri kesempatan, silakan berdiskusi, samakan pendapat, kemudian persepsi Anda terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nanti kelompok A bisa membahas, kelompok B bisa membahas, kelompok C membahas, sehingga semuanya ketika nanti sudah terbahas, semuanya akan kaya dengan pendapat-pendapat. Nanti kita akan garis bawahi di mana materi yang sebenarnya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Oke, baik, diskusi. Setelah diskusi, kita akan bahas sama-sama. Baik sahabat cerdas, kita coba kelompok A. Kita akan bahas dulu pertanyaan kelompok A, supaya semuanya juga paham ya. Jadi hasil diskusi yang ada di kelompok tadi, sahabat cerdas semua, nanti bisa disamakan pendapatnya. Sama nggak sih dengan informasi yang saya sampaikan itu ya. Kita bahas sama-sama. Dari kelompok A, rumus fungsinya adalah, apa tadi ya rumus fungsinya? Fx sama dengan 3x tambah 1. Penulisannya berarti F dalam kurung X sama dengan 3x tambah 1. Membacanya, fungsi yang daerah asalnya X memetakan ke 3x ditambah 1. Nah, itu rumus fungsinya ya. Jadi, jawaban kelompok A itu begitu. Ya, jadi Fx sama dengan 3x ditambah 1. Itu kelompok A. Oke? Baik, dari kelompok A ini akan kita pakai untuk membantu pertanyaan dari kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, bagaimana dengan kelompok B? Mari kita lihat pertanyaan kelompok B. Coba cari tahu peta dari 1. Waduh, gimana caranya? Nggak usah bingung, sahabat cerdas. Sahabat cerdas bisa lihat tadi rumus fungsinya. F dalam kurung X sama dengan 3X ditambah 1. Maka X di sana kita ganti dengan 1. Iya. Kita ganti dengan 1, kita substitusikan ke di situ ya, X-nya 1. Maka kalau kita mau tulis
Jadi fx sama dengan 3x tambah 1. X-nya diganti 1. Jadi f dalam kurung 1 sama dengan 3 dikali 1. Yang tadinya tertulis itu x, kita ganti dengan 1. Jadi 3 kali 1 ditambah 1. Sesuai dengan rumus fungsinya tadi. 3x ditambah 1. X-nya diganti dengan 1. Maka 3 kali 1 ditambah 1. Membacanya begitu ya. Jadi di antara 3 dan x itu kan ada perkalian titik. Jadi 3 kali 1. Yaitu 3 ditambah dengan konstantanya tadi 1. Maka 3 tambah 1. Jadi hasilnya fungsi yang daerah asalnya 1 didapatkan bayangannya berapa teman-teman? 4, yaitu ya 3 ditambah 1 tadi gitu ya. Jadi 3 ditambah 1 4. Nah, itu untuk kelompok B. Saya pikir semua sepakat ya, itu. Baik, untuk yang kelompok C. Kelompok C mari kita lihat. Kelompok C pertanyaannya adalah berapakah nilai dari f dalam kurung 3? Berarti membacanya gimana? Fungsi yang daerah asalnya 3 gitu ya. Jadi fungsi yang daerah asalnya 3 berarti f dalam kurung x sama dengan 3x tambah 1. Membacanya fungsi yang daerah asalnya x sama dengan, atau fungsi yang memetakan x ke persamaan 3x ditambah 1. X-nya kita ganti dengan 3 sesuai dengan perintah soalnya tadi ya. Ada fungsi yang daerah asalnya 3 atau penulisannya f dalam kurung 3. Nah, 3 kita pakai untuk mengganti x. Maka 3x tambah 1. 3 dikali 3 ditambah 1. Kok bisa 3 kali 3? Nah, kan x-nya ganti dengan 3. Maka 3 kali dengan 3. 9 ya hasilnya ya, ditambah dengan 1. Maka hasilnya fungsi yang daerah asalnya 3 yaitu berapa? 10 ya, sahabat cerdas ya. Baik, itu untuk pertanyaan kelompok C. Kita sudah sepakati, itu hasilnya begitu. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang bisa dicermati di situ ya, hasilnya begitu. Berikutnya untuk kelompok D. Kelompok D di sini, jika diketahui, nah ini yang agak susah, yang agak sulit. Tingkatannya memang soal ini yang cukup lumayan ya, gitu ya. Fungsi yang daerah asalnya n itu didapatkan bayangannya 10. Nah, penulisannya teman-teman ditulisnya begini. F dalam kurung n sama dengan 10. Berapakah n? Kan gitu ya. Tapi membacanya di dalam fungsi kita baca begini. Fungsi yang daerah asalnya itu n didapatkan bayangan 10. Berapa sih daerah asalnya itu yang bisa mendapatkan 10 gitu loh. Kalau tadi kan fungsi yang daerah asalnya 3, berapakah bayangannya? Nah, itu. Fungsi yang daerah asalnya 1, berapakah bayangannya? Nah, sekarang bayangannya udah ada nih. Berapa dia? 10. Berarti daerah asalnya berapa? Nah, begitu teman-teman. Sekarang kita mau coba ya. Baik, sahabat cerdas, kita cermati dulu. Untuk yang soal kelompok D, fungsi yang daerah asalnya n sama dengan 10. Berapakah nilai n? Nah, kita tulisnya berarti f x sama dengan 3x tambah 1. Atau fungsi yang daerah asalnya x memetakan x ke persamaan 3x tambah 1. Nah, x-nya kita ganti dengan n. Ya, jadi f dalam kurung n sama dengan 3x tambah 1. Kemudian yang f dalam kurung n itu kan bayangan tuh, hasil atau peta. Maka kita bisa ganti dengan 10. 10 dari mana? Nah, itu tadi dari soal. Bahwa ketika daerah asalnya itu dimisalkan n, didapatkan bayangannya 10 teman-teman. Maka di situ bisa kita tulis 10 sama dengan 3n ditambah 1. Ya, jadi fx-nya kan diganti fn. Sedangkan nilai fn-nya tadi adalah 10. Fungsi yang daerah asalnya n tadi kan bayangannya 10 tuh. Maka kita tulis 10. Jadi didapatkan 10 sama dengan 3n ditambah 1. Kemudian 1 di sana kan konstanta ya, sahabat cerdas ya. Kita pindah ruas ke sebelah kiri untuk menemani 10. Jadi ditulisnya 10 dikurang 1 sama dengan 3n. Nah, 10 kurang 1 itu berapa? 9. Jadi bisa kita tulis 9 sama dengan 3n. Nah, sekarang berarti berapakah nilai n? Berarti nilai n adalah 9 dibagi dengan 3. Dibagi 3 dari mana? Koefisien dari n tadi. Gitu ya. Jadi 9 dibagi 3. Maka n sama dengan
3. Itu ya teman-teman ya. Jadi fungsi yang bayangannya 10 itu daerah asalnya yaitu berapa teman-teman? Iya, 3 gitu ya. Jadi itu yang bisa kita bahas dulu di bagian diskusi kelompok ini. Terima kasih sudah mengungkapkan, menyampaikan hasil diskusinya. Saya pikir seperti ini lebih efisien, kita lebih banyak, lebih kaya akan pendapat gitu ya. Sahabat cerdas, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Kalau tadi kita sudah banyak itu mendapatkan pendapat-pendapat nih ya dari masing-masing kelompok, sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi pendapat teman-temannya seperti apa, dan saya juga sudah memberikan klarifikasi bagaimana sih konsep-konsep tadi bisa kita manfaatkan. Diskusinya seru sekali, kita sudah dapatkan itu ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita coba kita buat sebuah kesimpulan yang bisa menyimpulkan semua dari proses pembelajaran kita hari ini dengan satu soal. Oke? Dan mungkin sahabat cerdas bisa siap-siap. Mungkin ini nggak perlu lama-lama, paling 2 menit aja cukup nih. Ya. Coba Anda semua siapkan, saya akan bacakan soalnya, langsung dicoba. Setelah itu kumpulkan hasilnya, nah kemudian kita bahas. Jadi biar pulang itu lebih ringan ya, karena apa, sudah tahu. Oh tadi salahnya di sini. Oh saya tadi benernya di sini. Ya itu seru kan? Oke baik, kita akan coba ya. Semua siapkan dulu. Begini untuk pertanyaannya. Diketahui sebuah fungsi yaitu f(x) sama dengan 2x tambah 1. Tapi teman-teman membacanya begini ya. Fungsi memetakan x ke 2x ditambah 1 ya teman-teman ya. Tapi menulisnya begitu gitu ya. Pertanyaannya ada 2 teman-teman. Ini bisa memberikan sebuah kesimpulan dari semua pertanyaan-pertanyaan diskusi tadi. Ya, pertanyaan yang A itu begini. F dalam kurung 2 sama dengan titik-titik. Tapi teman-teman membacanya begini. Fungsi yang daerah asalnya 2, berapakah bayangannya, berapakah hasilnya, begitu ya. Jadi nggak usah bingung. Nanti kalau ada pertanyaan peta dari, ya ini juga bisa dibuat pertanyaan begitu. Peta dari 2 itu berapa? Itu. Daerah hasil dari 2 itu berapa? Itu hanya beda pertanyaan saja, tapi dalam proses tetap sama gitu ya. Tapi macam-macamnya begitu. Coba, misal peta dari, itu. Kemudian bayangan dari, itu sama aja. Nanti kita akan proses sama-sama. Baik sahabat cerdas, untuk yang pertanyaan B, itu kan tulisannya F dalam kurung N sama dengan 3. Berapakah N gitu ya? N adalah titik-titik. Artinya begini teman-teman. Jadi fungsi yang daerah asalnya itu N didapatkan bayangannya itu 3. Berapakah daerah asalnya tadi? Kan gitu ya. Itu pertanyaan yang B. Oke baik sahabat cerdas, kita akan coba bahas dulu yang pertanyaan A. Fungsi yang daerah asalnya 2, bayangannya berapa sih? Gitu ya. Tapi diketahui fungsinya, rumusnya apa tadi? Fungsi yang daerah asalnya X sama dengan 2X ditambah 1. Gitu ya. Nah sekarang kalau X-nya kita ganti 2, akan kita tulis F dalam kurung 2 sama dengan 2 dikali 2 tambah 1. Loh 2 kali 2 dari mana? Kan X-nya diganti dengan 2 tadi ya. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kali 2 itu 4. Kemudian 4 ditambah dengan 1. Sama dengan 5. Kok dikalikan dulu? Nah masih ingat pelajaran SD, utamakan dulu perkalian baru dijumlahkan. Gitu ya. Jadi 2 kali 2 itu 4. Baru dijumlahkan dengan 1. Jadi daerah asalnya 2, bayangannya berapa? 5. Karena 4 tambah 1 tadi 5 ya. Sahabat cerdas ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Ketika daerah hasilnya itu 5, berarti daerah asalnya itu 2. Atau kalau kita balik, sesuai dengan pertanyaannya, kalau daerah asalnya 2, domainnya 2, bayangannya berapa? 5. Prosesnya gimana? Nah, seperti tadi. Kita
substitusikan atau X kita ganti dengan 2. Gitu ya. Baik, untuk berikutnya itu yang pertanyaan B. Pertanyaan B itu fungsi yang daerah asalnya N, bayangannya itu 3. Berapakah N? Berapakah daerah asalnya? Berapakah domainnya? Itu bahasa-bahasa tentang fungsi. Tapi prosesnya ya tetap sama. Jadi nggak usah bingung ya. Baik, kita akan bahas. Jadi F dalam kurung X sama dengan 2X tambah 1. X-nya kita ganti dengan apa teman-teman? Iya, kita ganti dengan N. Jadi F dalam kurung N sama dengan 2N ditambah 1. Begitu ya. Nah, Fn-nya itu kan 3 tuh. 3 dari mana? Nah, di soal coba lihat ya. Di sana ada F dalam kurung N sama dengan 3. Jadi Fn-nya kan 3. Jadi kita tulis Fn atau F dalam kurung N sama dengan 2X tambah 1. F dalam kurung N kita ganti dengan 3. Jadi 3 sama dengan 2N ditambah 1. Kemudian 3 dan 1 ini kan sama-sama konstanta ya, tidak bervariabel. Berarti satunya bisa kita pindah ruas ke samping, ke arah 3. Jadi kita bisa tulis 3 dikurang 1 sama dengan 2N. Lalu 3 kurang 1 itu kan 2 ya teman-teman ya. Baik, maka 2 sama dengan 2N. Kemudian N berapa? Ya 2 bagi 2 sama dengan 1. 2 kok bisa 2 bagi 2 dari mana? Sekali lagi, 3 kurang 1 kan 2. Koefisien dari N kan 2. Maka 2 bagi 2 sama dengan N. Atau N hasilnya adalah N sama dengan 1. Begitu. Jadi dengan satu soal ini ada 2 pertanyaan. Tapi dari awal sampai akhir ya hanya 2 soal ini sebenarnya. Hanya ini di fungsi ini banyak sekali bahasa soal, maksud saya bahasa soal. Tadi ada peta dari, daerah hasil dari, daerah asalnya itu domainnya sekian, berapakah daerah hasilnya, nah gitu. Itu hanya bahasa matematika saja. Tapi prosesnya tetap sama. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini nggak usah bingung. Ketika fungsi berarti kita masukkan, kita substitusikan X-nya. Misal kalau daerah asalnya 2, ya masukkan 2. Baru ketemu daerah hasil. Bayangan. Tuh, kalau daerah hasil itu selain daerah hasil apa? Bayangan. Ada peta. Nah, itu ya. Jadi tentukan peta dari 2. Oh, berarti daerah asalnya 2 nih. Hasilnya berapa? Nah, itu. Jadi hanya beda di bahasa pengantar soal. Jadi nggak perlu bingung. Sekali lagi ya. Kemudian kalau ada tulisan soal begini, tentukan berapa N ketika F dalam kurung N sama dengan 3. Nggak usah bingung. N di sini adalah daerah asal. Berarti kalau daerah asalnya berapa yang menghasilkan bayangan 3. Ya nggak usah bingung. Kita substitusikan yang Fn-nya kita ganti dengan 3. Pasti dapat hasilnya. Kita proses dapat hasilnya. Jadi pertanyaan yang B itu yang seringkali memunculkan semua masalah itu ya. Karena kesimpulan terakhir di soal itu, pemahaman yang paling tinggi di soal itu, gitu. Baik, itu saja untuk pembahasan hari ini. Jadi dari awal sampai akhir kita sudah buat kesimpulan di satu soal ini. Kuncinya kita nggak perlu bingung dengan bahasa yang mungkin macam-macam lah gitu ya di fungsi ini, tapi tetap sama kok gitu cara kerjanya. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga sahabat cerdas semakin tekun berlatih supaya nggak ada masalah. Teruslah berlatih dan berlatih. Terima kasih. Oke, demikianlah sahabat cerdas pembelajaran kita untuk hari ini mengenai menentukan notasi dan nilai fungsi. Semoga bermanfaat, sahabat cerdas, dan program ini diproduksi oleh Balai TIK, Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Tetap semangat dalam meraih cita-cita. Sampai jumpa.